Baik, kembali kita bertemu dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar. Dalam pertemuan ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu menerapkan instalasi software aplikasi dan menginstal software aplikasi. Dalam pelajaran ini kita akan coba bagaimana mengenali dan melakukan instalasi software aplikasi. Ya. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus tahu dulu apa itu pengertian daripada software atau aplikasi dan atau yang sering disebut dengan perangkat lunak. Nah, dalam sistem komputer, ya, salah satu bagian dari komponen komputer itu adalah software. Nah, di sini software merupakan sekumpulan instruksi atau program, ya, atau perintah-perintah yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan fungsi sesuai dengan instruksi tersebut. Nah, juga dikatakan bahwa software adalah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi dapat atau terdapat di dalam komputer. Software adalah perangkat lunak berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah atau instruksi agar komputer dapat beroperasi. Dengan kata lain, software juga dapat dikatakan sebagai penggerak dan pengontrol hardware atau perangkat keras komputer. Nah, jadi artinya bahwa software inilah yang bekerja untuk melakukan atau sebagai pengontrol perangkat keras. Jadi dengan kata lain, software ini adalah sesuatu yang kita dapat lihat, ya, dapat kita gunakan, ya, dapat kita rasakan, sentuh, ya. Itulah pengertian daripada software. Nah, di sini kita akan coba mengenali yang begitu banyak jenis-jenis daripada perangkat lunak, ya. Dan perangkat lunak ini sudah dikelompokkan, ya, menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok sistem operasi atau perangkat lunak sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang mengorganisasikan semua komponen mesin komputer, ya, supaya dapat digunakan. Nah, sebagai contoh itu adalah contoh daripada sistem operasi itu ada Macintosh, Linux, Unix, Microsoft Windows, ada juga sekarang Android, ya, dan macam-macam, ya. Masih banyak lagi contoh daripada sistem operasi. Nah, jadi nanti supaya paham, sistem operasi inilah yang mengendalikan perangkat lunak yang lain, ya, aplikasi-aplikasi yang lain, gitu. Dari perangkat lunak sistem operasi inilah sebagai induknya atau sebagai tempat di mana kita nanti melengkapi perangkat-perangkat lunak yang lain atau aplikasi yang lain, ya. Yang kedua, di sini adalah program aplikasi atau perangkat lunak program aplikasi. Nah, ini yang sekarang ini sangat banyak, ya, program aplikasi ini, di mana di sini, ya, dikatakan suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu, ya. Sebagai contoh, ya, ini program aplikasi ini contohnya ada pengolah kata, ya, misalnya itu adalah Microsoft Word, WordStar, Word Perfect, ya. Kalau di bawaan komputer sebagai pengolah kata yang biasa digunakan itu adalah Notepad, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah pengolah angka, ya, ada seperti spreadsheet, ya, Microsoft Excel, Lotus, Quadro Pro, dan lain-lain, ya. Itu pengolah angka. Kemudian ada pengolah data atau database, ada Microsoft Access, DBase, FoxPro, ya. Ada pengolah citra, ya, ada drawing, ya, atau drawing, ya, ada Photoshop, CorelDRAW,
Microsoft Paint, ya, dan lain-lainnya yang mengolah atau sering dikatakan dengan desain grafis gitu ya. Ada Adobe Flash, ya, gitu ya. Nah, selain dari sini, ya, sebenarnya masih banyak dari bagian aplikasi ini, ya. Misalnya aplikasi web browser, ya, ada lagi aplikasi game, ada lagi aplikasi pemutar suara, pemutar video, dan lain-lain gitu ya. Banyak aplikasi selain itu tadi. Nah, kemudian di sini ada program bantu, ya. Di sini program bantu adalah, atau aplikasi program bantu ini suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Nah, misalnya dari sini ada browser, ya, seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Kalau di handphone yang sering kita perhatikan adalah Google Chrome gitu ya. Ada UC browser, ada khusus browser gitu. Itulah contoh yang pertama. Ada antivirus, ya, sebagai alat bantu, ya, sebagai pembantu. Ada Smartap, ada Avast, ada Avira, APG, Bitdefender, Norton, ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh antivirus. Kemudian ada lagi media player yang saya katakan tadi, ya, pemutar audio video, ya, Windows Media Player, Winamp, PLC, ya, MPC, iTunes, ya, masih banyak, ya, pemutar media player. Bisa itu pemutar suara dan pemutar audio video, ya, ya. Kemudian ada cleaner, ya, semacam pembersih, ya, ada CCleaner, PC Tool, Turnout Utility, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, ya, sebelum yang keempat ini tadi saya katakan ada lagi game tadi, ya, contoh aplikasi game gitu ya. Sekarang begitu banyak aplikasi game, ya. Kemudian yang keempat adalah bahasa pemrograman. Nah, ini juga merupakan aplikasi yang merupakan suatu program berbentuk assembler, compiler, atau interpreter, ya, pembuat aplikasi yang dapat untuk berjalan, seperti misalnya ASP, HTML, Visual Basic, Pascal, Java, Delphi, PHP, Python, ya, dan lain-lain. Masih banyak lagi, ya. Itulah bagian daripada bahasa program, dan aplikasi bahasa program ini yang dapat kita buat, atau yang dapat untuk membuat aplikasi yang baru atau membuat program-program yang baru. Nah, kita akan coba menginstal, ya, contoh install perangkat lunak, ya. Kita akan coba praktekkan menginstal aplikasi bahasa program untuk membuat program bahasa C sama bahasa C++ menggunakan aplikasi Quincy 2005, ya. Ini contoh sederhananya untuk menginstal aplikasi tersebut. Baik, ini adalah contoh menginstal salah satu software, ya. Kebetulan di sini banyak software, ya, atau ada beberapa software yang saya sediakan di media penyimpanan saya ini. Tapi tadi saya katakan untuk menginstal aplikasi Quincy 2005, di mana Quincy 2005 ini kita gunakan untuk membuat bahasa pemrograman bahasa C sama bahasa C++. Nah, ini adalah aplikasinya. Yang pertama, start daripada aplikasi ini kita double klik, ya, sampai muncul untuk melanjutkan aplikasi tersebut untuk diinstal, ya. Ini seperti ini, welcome to the Quincy 2005 start widget. Ini tinggal melakukan next saja, ya. Muncul lagi seperti ini. Langkah berikutnya kita lakukan next, terus next, selanjutnya juga next. Nah,
Ini kalau ada muncul seperti ini bisa kita pilih create a desktop icon ya. Next, baru kita install. Jadi ada lagi beberapa kategori daripada penginstalan penginstalan aplikasi. Ada dia yang membutuhkan semacam crack, ada juga yang membutuhkan serial number atau product key, ada juga yang membutuhkan semacam bahwa dia harus diikuti sesuai dengan petunjuk ya, ada yang sesuai harus melalui petunjuk atau buku manual gitu ya. Jadi ada serialnya, ada produk key-nya ya, ada key-nya gitu, ada macam-macam ya, tergantung permintaan daripada langkah-langkah menginstal aplikasi tersebut. Sama halnya di sini nanti ini adalah proses penginstalan, di mana Vinci 2005 ini enggak membutuhkan serial ya, dia cara langsung atau otomatis dapat kita gunakan. Padahal kalau di aplikasi yang lain, sebelum kita melakukan memasukkan serialnya atau produk key-nya atau serial numbernya, itu belum bisa kita gunakan ya. Ini komplit ya, DaVinci Start Widget ya. Di sini kalau kita checklist, maka ketika kita finishkan, aplikasi ini akan langsung terbuka ya. Kita klik aja langsung finish, maka otomatis aplikasi tersebut berjalan ya. Ini lihat aplikasi daripada Vinci 2005 kalau kita mau buat, apakah kita menggunakan bahasa C atau bahasa C++ gitu ya. Ini contoh sederhana untuk menginstal aplikasi ya. Itulah langkah-langkah untuk menginstal aplikasi Vinci 2005. Jadi kalau udah diinstal seperti ini, berarti kita sudah siap untuk menggunakannya ya. Tergantung aplikasi itu, sebenarnya tergantung aplikasi yang kita install itu kemana tujuannya gitu ya. Kemudian selanjutnya latihan. Silahkan Anda kerjakan latihan berikut di buku latihan. Nanti hasilnya dikirimkan menggunakan aplikasi Google Classroom ya. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.